Apa kabarnya anak-anak hari ini? Gimana? Semuanya masuk atau ada yang nggak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang basis data, yaitu tentang materi query DDL dan dalam basis data. Nah, tujuan pembelajaran ini itu agenda pembelajarannya kita akan belajar tentang SQL, query DDL gitu. Terus ada yang tahu nggak sih sebelum kalian bikin basis data itu atau database itu harus bikin apanya dulu? Ya, database lalu Nah, untuk membuat itu tuh pakai bahasa yang dinamakan adalah SQL. SQL sendiri adalah kepanjangan dari Structured Query Language, adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam database relasional. Database relasional sendiri adalah sistem pengorganisasian data dalam bentuk tabel, di mana setiap tabel memiliki baris dan kolom yang mewakili data yang berbeda. Nah, fungsi SQL sendiri itu ada: satu, untuk tadi kata kalian membuat database dan tabel; dua, untuk memasukkan data; tiga, untuk mengambil data; empat, untuk memperbarui data; dan lima, untuk menghapus data. Nah, dari SQL sendiri juga kita ada berbagai macam bentuknya. Satu itu ada DDL. Nah, DDL sendiri itu adalah kepanjangan dari Data Definition Language, yaitu sekumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema dari sebuah database. Sederhananya, DDL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek-objek database seperti tabel, indeks, view, dan sebagainya. Nah, ada yang tahu nggak perintah dari DDL itu apa? Create, ya. Insert, alter, ya. Drop, ya. Nah, perintah-perintah dari DDL itu ada tiga, yaitu create, alter, sama drop. Drop itu sama dengan atau delete, ya. Nah, create sendiri itu adalah untuk membuat objek database seperti tabel dan database-nya. Alter sendiri itu untuk mengubah struktur objek database. Jadi yang nanti diubah itu biasanya struktur objeknya itu adalah tabel dari dalam database. Sedangkan drop itu untuk menghapus objek database. Bisa database yang kita hapus atau juga bisa tabelnya yang kita hapus. Nah, untuk create sendiri itu create itu adalah untuk membuat database. Jadi nama database itu dapat mewakili satu kejadian, dapat berupa organisasi atau perusahaan. Nah, ada yang tahu nggak contohnya apa gitu? Nah, ya sekolah, terus perusahaan, restoran, bengkel, dan lain-lain. Nah, dalam SQL untuk kita buat database baru itu sintaknya adalah create database, baru kita bikin nama databasenya. Contohnya, kita akan membuat database perpustakaan. Jadi caranya itu adalah kita sintakan create database, baru nama si databasenya. Tadi nama databasenya adalah database perpustakaan. Nah, ini adalah untuk membuat sebuah database baru. Sedangkan untuk membuat tabel itu sintaknya berbeda dengan database. Kalau database itu kan hanya create nama database, tinggal kita databasenya apa. Sedangkan untuk tabel sendiri itu dirubah adalah kita harus ngisi apa sih kolomnya atau fieldnya itu yang mau diisi apa. Jadi sintaknya itu create tabel, nama tabel, baru nama kolom sama tipe data. Contohnya kita akan buat struktur data
dengan fieldnya itu atau kolom itu ada ID buku, ada pengarang, ada penerbit, sama ada tahun terbit dan genre. Nah, dari masing-masing kolom atau fieldnya itu kita harus tahu tipe data yang kita gunakan apa. Kayak ID buku biasanya kan integer karena harus unik. Terus, nah si ID buku itu di sini kan ada primary key. Ada yang tahu primary key itu apa? Kata kunci. Ya. Jadi si kata kunci itu di dalam database atau di dalam tabel itu biar unik. Jadi biar tidak ada duplikat atau yang sama. Jadi misalkan kalian nih sebagai siswa, nggak mungkin kan satu nih siswa barengan dengan nama yang kalian, misalnya 13325, terus ada lagi teman kalian yang kan nggak mungkin 3325 juga kan, berarti harus berbeda. Nah makanya kita pakai kunci biar tidak ada duplikat. Nah terus judul itu kita pakai varchar. Ada yang tahu kenapa pakai varchar? Nah ada yang tahu nggak kenapa diisinya 100? Kalau lebih? Kalau kurang? Nah, cara bikin sintak database-nya udah tahu ya. Jadi create tabel, terus nama tabelnya apa? Karena ini kita akan bikin nama tabelnya buku, berarti ID buku, integer itu sebagai tipe datanya, primary key, koma, sampai terakhir. Nah, di akhir ini ibu lupa harusnya ada titik koma. Jadi biar tidak error nanti. Nah, selanjutnya setelah create kita akan belajar itu alter. Alter itu adalah untuk mengubah struktur tabel. Nah, alter sendiri itu bisa jadi kita bisa buat untuk satu menambah field, kedua merubah nama kolom, ketiga menghapus kolom. Nah, sintak yang digunakan untuk nambah field apa nih atau nama kolom? Alter tabel, nama tabelnya apa yang akan kita panggil? Add itu untuk menambahkan, sama nama kolom dan tipe datanya apa. Nah, untuk merubah nama kolom, misalnya nih kalian dari yang jenis kelamin pengen jadi, yaudah kepanjangan deh jenis kelamin jadi JK. Jadi dirubahnya itu pakai perintah alter, tabelnya dipanggil, terus nama tabel yang akan kita rubah apa? Change. Nah, change itu perintahnya. Change di sini itu perintah. Terus nama kolomnya yang dirubah apa? Sama nama kolom baru apa? Baru tipe data. Yang ketiga itu ada menghapus kolom. Misalnya kolom yang tadi di buku, yang di sini, ternyata genrenya nggak usah deh, ternyata tidak penting, tidak terlalu penting dan tidak, ya udah orang biasa baca buku, ya udah baca buku aja kan, kadang tidak melihat genre apapun. Ternyata pingin dihapus nih. Nah perintahnya itu adalah alter tabel, nama tabelnya apa, kita drop nama kolom. Jadi nama kolomnya aja. Jadi nanti yang hilang itu adalah nama kolom. Oke, dan yang terakhir adalah drop atau menghapus. Nah, menghapus database itu perintahnya drop database sama nama databasenya. Jadi contohnya drop database perpustakaan, berarti database hilang, berarti yang hilang itu tabelnya hilang. Semuanya yang ada dalam database itu hilang. Kalau hanya menghapus tabel, itu drop tabel sama nama tabelnya. Berarti si tabelnya hilang, database-nya tetap ada. Oke. Sekarang kita akan masuk ke praktikum DDL. Sekarang kalian, praktikumnya udah pada hidup kan? Nah, sekarang kalian aktifin SAPIP-nya. Sudah sampai sini? Lalu sekarang kita lanjut lagi, ketikkan MySQL, min u, u-nya itu user, root, min p, p-nya itu password. Jadi kita enter. Nah, di sini kan ada enter password. Kalau kalian nggak ada pengen pakai password, langsung enter saja. Jadi nanti akan keluar welcome to Delmaria DB Monitor. Di sini aman? Ada yang error kah? Kenapa kok errornya? Samping L. Baru MySQL.
database, kita tuliskan create database. Nah, nama databasenya misalnya perpustakaan. Jangan lupa di belakangnya titik koma. Lalu enter. Udah ada tulisan query oke? Nah, kalau sudah ada tulisan query oke, berarti kalian berhasil untuk membuat sebuah database. Nah, untuk melihat ada apa aja sih database yang kita punya di masing-masing perangkat kalian, yaitu show SHW data bases titik koma. Nah, masing-masing perangkat kalian itu pasti database-nya beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin itu tabel dalam database. Untuk masuk ke dalam database-nya, bikin tabel, itu nggak bisa di luar langsung kita ketik create table ya, nggak. Tapi kita harus masuk dulu dalam database-nya. Untuk masuk ke dalam database, kita perintahnya adalah use. Ada yang tahu? Use database. Sampai sini. Nah, sekarang kita akan coba mengganti nama yang di kolom ini dari yang kita akan nambah dulu deh ya. Kita akan nambah di sini, jadi nanti ada tambahan kolom halaman. Sampai sini? Paham? Sekarang coba kalian buat satu kelompok 5 orang. Sudah? Nah, ini Ibu akan bagikan sebuah studi kasus yang akan nanti kalian kerjakan ya. Nah, waktu pengerjaan kalian itu sekitar 40 menit ya. Nah, yang teman satu lagi itu nanti akan presentasi kalau sudah selesai. Ya, satu orang. Perwakilan dari anggota kelompoknya masing-masing. Udah ada yang beres? Udah? Sok yang sudah mulai presentasi ke depan. Ya, sok screenshot dulu, terus maju ke depan. Oke anak-anak, karena udah 40 menit kan, sesuai dengan yang tadi Ibu infoin. Sekarang sok bagian presentasi kita dimulai. Untuk kelompok yang tadi siapa yang bersedia? Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Latif. Saya adalah salah satu perwakilan dari kelompok saya untuk mempresentasikan database yang sudah kami buat.
Jadi yang pertama soalnya adalah buatlah database baru dengan menggunakan nama database sesuai nama kelompok Anda. Caranya menggunakan change hobi kegemaran, table jati diri, change hobi kegemaran, varchar 50. Terus habis itu nomor 6, tambahkan field number pada jati diri, di mana field number berada pada posisi field yang pertama. Kemudian lihat struktur tabel yang terbentuk. Tambahkan field number. Table jati diri, terus drop umur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nilai alhamdulillah cukup memuaskan dari masing-masing kelompok. Sekarang coba dari kalian apa yang bisa disimpulkan dalam pembelajaran DDL kali ini. Ada perwakilan yang bisa menyimpulkan? DDL berfungsi untuk membuat dari database, memasukkan database, mengganti data-data yang ada pada database, dan juga menghapus beberapa data yang ada pada database. Oke, berarti fungsi DDL itu sebenarnya kita hanya untuk membuat saja, kita belum mengisinya. Nanti untuk mengisinya itu nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, ini Ibu bagikan kembali hasil pekerjaan kalian, nanti tolong bantu sama teman-temannya ya. Nah, sebelumnya Ibu meminta tolong untuk kalian mengisi form untuk umpan berapa. Lagi.